Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan saya In Handayani. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang hal-hal apa saja yang wajib dilakukan bila seorang mahasiswa ingin kuliah S2 atau S3 di Amerika Serikat tanpa biaya sepeser pun ya. Jadi kalau kalian tidak dapat beasiswa misalnya ya, baik beasiswa dari dalam negeri ataupun luar negeri, kalian masih bisa sekolah atau kuliah di Amerika Serikat, tapi untuk program S2 dan S3 ya. Oke, yang pertama tentunya bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris itu harus betul-betul dikuasai ya. Walaupun misalnya secara conversation itu belum begitu bagus, is okay, tapi kalian harus vocabulary-nya itu harus banyak dan menulis itu harus bagus. Itu kuncinya ya. Jadi kalau kalian ingin kuliah gratis itu betul-betul hal yang pokok ya. Jadi sering-seringlah misalnya mendengarkan warta berita atau membaca novel bahasa Inggris atau mengikuti film-film dalam bahasa Inggris ya, yang ada ininya ya, ada subtitlenya ya. Jadi tahu ya apa yang dibicarakan dengan tulisannya itu tahu. Nah, itu sering latihan, tiap hari harus dilakukan itu. Kemudian yang kedua, kalau mau ambil S2 atau S3 yang dibiayai oleh Amerika Serikat, oleh universitas di Amerika Serikat, kalian juga harus ambil tes GRE atau GMAT, tergantung ya. Biasanya kalau GRE itu untuk bidang-bidang yang science begitu ya. Tetapi ada juga yang misalnya accounting kemarin ya, saya tahu mereka harus ambil GRE ya, tapi juga ada GMAT. Jadi tergantung universitasnya yang mau dituju ya, dalam artian dituju dan kemudian dilamar ya. Dan kalau kalian mau ambil S2, S3 itu bukan programnya yang kalian ambil, beda dengan S1. Kalau S1 di Amerika Serikat, kalian misalnya mau daftar ke Universitas A, nah itu program apa atau bidang studi apa yang memang kalian tuju, itulah yang akan kalian bidik. Tetapi kalau sudah S2 atau S3 itu adalah keilmuannya ya. Jadi keilmuannya. Jadi caranya adalah yang dibidik itu nama profesornya dulu. Profesornya itu bidang keahliannya apa ya. Kemudian profesinya itu punya funding atau tidak gitu. Jadi caranya ketika kalian masih S1 atau mungkin sudah lulus S1 tapi belum tahu mau ngapain ini ya, tapi masih pingin kuliah, itu kalian cari tahu kira-kira kalian itu tertarik di bidang risetnya tuh riset apa gitu. Karena kalau kalian hanya ingin S2 saja, itu mungkin kalian nggak ngambil tesis nggak apa-apa ya. Tetapi kalau mau S3 sebaiknya kalian itu mengambil program yang ada tesisnya. Artinya kalian itu harus melakukan riset seperti halnya skripsi ketika di Indonesia ya. Jadi tesis di Amerika Serikat S2 itu sama dengan skripsi di Indonesia. Jadi itu kalian hanya pengulangan saja ya, tapi bukan berarti topiknya diulang ya, tapi hanya istilahnya you have to do the research and write tesis atau skripsi begitu ya. Karena di Amerika ini sangat jarang program S1 pakai skripsi. Jadi hanya honors program aja yang pakai skripsi atau menjadi pilihan untuk anak-anak yang memang berprestasi gitu ya. Nah, kalian cari tahu kira-kira profesor di universitas mana yang memang punya interest di bidang penelitian apa ya, di area apa, kemudian kontak ya, kontak via email ya. Kemudian kalian memperkenalkan diri, kemudian sebelum itu tentunya kalian membaca di websitenya ya, atau di Google ya, nama profesor tersebut, publikasinya apa saja, kalian baca dan pelajari. Kalau betul-betul senang, kirim email, kemudian ungkapkan keinginan kalian untuk belajar dengan beliau gitu. Nah, nanti kalau beliau itu punya funding, itu kalian akan dipersilahkan untuk mendaftar. Jadi mendaftar ke universitas yang bersangkutan. Nah, habis itu gayung bersambut, kalian bisa berangkat ke Amerika Serikat dengan dana yang diberi oleh profesor tersebut. Jadi di Amerika Serikat itu yang punya dana untuk S2 dan S3 ya, itu adalah profesornya dengan tim tentunya ya. Nah, nanti itu biasanya dananya itu memang diperuntukkan untuk membiayai
kuliah kalian dan juga risetnya sampai lulus gitu ya. Jadi ada yang langsung S2, S3 dalam satu paket begitu, tapi ada juga yang S2 dulu, kemudian ketika S2 selesai di sini, kemudian kalian mau ke S3, sama kalian melakukan hal sama ketika yang dari Indonesia tadi ya. Nah, tapi untungnya kalau kalian sudah S2 di sini, selama S2 kalian bersama profesornya, kalian kan akan sering mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah. Nah, pada saat pertemuan-pertemuan ilmiah tersebut, kalian diharuskan untuk mempresentasikan penelitian kalian, bahkan disarankan untuk mengikuti lomba, dan kalau kalian menang, kalian kan jadi punya nama ya. Walaupun nggak menang juga nggak apa-apa, tapi ketika pertemuan ilmiah itu kalian bisa mencari tahu profesor-profesor potensial yang bisa kira-kira nanti menjadi mentor kalian, menjadi pembimbing kalian untuk program S3-nya ya, secara gratis ya. Jadi intinya kalau kalian bisa mengambil S2 dan S3 gratis di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, kenapa tidak? Jadi tinggal kalian berusaha keras untuk memenuhi syarat-syaratnya dan juga tidak segan-segan belajar bahasa Inggris, karena banyak untungnya untuk bisa berbahasa Inggris sebagai second language dibandingkan hanya satu bahasa saja ya. Dan sekarang di mana-mana bahasa Inggris sudah umum, jadi saya pikir kalian tidak ada kesulitan untuk melakukannya ya. Jadi selalu berpikir bahwa if you have dream, then do it. Itu ya. Jadi tetap semangat, semoga sukses dan bisa mendapatkan program S2 ataupun S3 ataupun keduanya yang gratis dari Amerika Serikat. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye bye.